Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Puyuh KRI, ternak puyuh rumahan yang praktis dan sederhana. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Konten kali ini yaitu proses packing telur puyuh tetas sampai dengan pengiriman ke ekspedisi dengan tujuan ke konsumen yang memesan. Terima kasih bagi sahabat sekalian yang sudah subscribe dan sudah meng-like semua video-video yang ada di Puyuh KRI. Sahabat sekalian, jangan lupa kunjungi juga channel saya yang baru, konten umum di luar perpuyuhan, yaitu channel Korozi Official, yang membahas seputar jajanan atau kuliner jalanan dan juga aktivitas-aktivitas menarik lainnya. Baik sahabat, bagaimana keseruan untuk video kali ini? Untuk itu ikuti terus video-video dari Puyuh KRI. Sahabat Puyuh KRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang melakukan packing atau mengepak telur untuk ditetaskan atau telur fertil. Karena fungsi, harga, dan prosesnya itu berbeda antara telur konsumsi dan telur tetas, maka kita harus melakukan secara hati-hati. Tray atau tempat menaruh telur untuk pengiriman ada dua. Yang pertama yaitu tray yang seperti ini. Ini tray yang biasa yang dipakai untuk telur konsumsi. Namun ada juga tray yang terbuat dari kertas juga berbentuk ram yang disusun di atasnya. Pada video ini saya menggunakan tray yang biasa yang digunakan untuk telur konsumsi untuk pengiriman telur tetas. Ekspedisi yang saya gunakan adalah ekspedisi biasa pengiriman barang, yang aslinya pihak ekspedisi tidak mau mengirim kalau ini adalah telur. Bukan apa-apa, karena masalahnya sangat rawan kalau mengantar telur. Pasti mudah retak ataupun pecah sehingga tidak bisa digunakan untuk penetasan. Tentunya kita harus siap sebelumnya bahwasanya apabila nanti ada telur yang retak atau beberapa butir yang bahkan pecah, kita tidak akan klaim penggantian. Karena sebelumnya sudah ada perjanjian bahwasanya ini hanya diantar sebagai bentuk makanan atau sebentuk paket makanan, bukan khusus pengantaran telur. Dan ini berbeda ekspedisinya dengan ekspedisi seperti Kalok atau yang menggunakan kendaraan lainnya yang barangnya oleh konsumen diambil ke kantor terdekat. Sementara kalau ekspedisi yang biasa seperti ini adalah pengiriman langsung ke konsumen atau ke rumah konsumen. Sehingga untuk tingkat kerusakan atau retaknya telur sangat besar. Baik sahabat, itu adalah penjelasan singkat mengenai ekspedisi pengiriman telur tetas. Dan sekarang kita harus siapkan adalah tray. Tray ini kita buat seukuran kardus yang akan kita gunakan untuk pengiriman. Apabila kegedean atau kebesaran harus kita potong. Lalu telurnya kita susun di atasnya. Proses penyusunan harus rapi, untuk itu telurnya harus disortir terlebih dahulu, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga, sehingga pas di tray, sehingga tidak menonjol dan mudah pecah. Potonglah tray sesuai ukuran kardus yang akan kita gunakan. Setelah semua telur sudah sesuai jumlahnya, itu sesuai dengan jumlah pesanan dari konsumen, lalu kita ikat terlebih dahulu supaya tidak mudah bergerak traynya, sehingga benar-benar rapi dan rapat. Dan pastikan juga bahwa tidak ada telur yang keluar dari tray atau menonjol keluar, sehingga memudahkan terjadi keretakan atau pecah.
Mengikat dengan tali ini cukup di bagian tengahnya saja. Karena untuk selanjutnya kita akan menggunakan lakban supaya lebih rapi dan lebih merekat sehingga traynya tidak mudah terlepas. Karena kalau langsung kita menggunakan lakban akan sulit, traynya akan mudah terlepas. Untuk itu perlu bantuan mengikat dengan tali terlebih dahulu di bagian tengah. Jika dirasa sudah benar-benar kuat dengan ikatan tali, lalu kita lanjutkan menggunakan lakban. Kita lakban semuanya sehingga tidak ada bagian tray telur ini yang kira-kira gampang atau mudah terlepas atau mudah terbuka. Lakban semua bagian pinggir, tengah, kanan, kiri, atas, depan, belakang ya. Semuanya sehingga benar-benar rapi dan tidak mudah tray ini bergerak. Lalu baru kita masukkan ke dalam kardus. Jika di bagian dalam kardus masih ada celah, bisa kita sumpal dengan bekas tray yang kita potong atau sisa potongan tray tadi, disumpal di samping sehingga tray yang berisi telur tersebut tidak mudah bergerak ke kanan dan kiri atau goyang di dalam kardus. Sehingga kita harus pastikan bahwa isi dalam dus ini benar-benar padat dan tidak bergerak. Mengingat nanti pengiriman ini akan melalui beberapa pos atau beberapa tempat sehingga memudahkan isi dari baki yang berisi telur ini akan bergerak. Lalu di bagian atas kardus juga perlu kita padatkan dengan tray sisa sehingga tidak ada lagi bagian dalam kardus ini yang longgar. Jadi benar-benar padat, baru boleh kita tutup dan kita lakban dusnya. Dus yang kita gunakan untuk pengiriman telur tetas ini tentu boleh apa saja. Yang penting tidak terlalu besar, melebihi 2 kali dari ukuran tray. Karena yang bagus seperti ini adalah ukurannya lebih kecil dari tray, sehingga tray yang kebesaran ini kita potong sehingga benar-benar pas dalam kardus. Kalau semuanya sudah beres, barulah dusnya kita lakban. Seperti halnya biasa kita melakban kardus. Dan pastikan tidak ada bagian kardus yang terbuka yang tidak dilakban. Di bagian atas dus yang tutup ini sebaiknya dilakbannya secara double. Oh ya, sebaiknya dus yang digunakan adalah yang dusnya tebal. Karena dus itu kan ada 2 macam, ada yang tebal dan ada juga yang tipis. Gunakanlah yang tebal yang tidak mudah peyot apabila terbentur dengan benda dari bagian luarnya. Lalu barulah kita tulis alamat penerima secara lengkap, termasuk nomor HP penerima. Setelah selesai, tempelkan di atas dus. Sebelum kotak atau dus ini kita bawa ke ekspedisi, pastikan lagi bahwasanya alamat penerima sudah benar kita tulisnya. Walaupun sebenarnya nanti dari pihak ekspedisi akan menulis ulang melalui komputer mengenai alamat penerima serta nomor telepon yang lebih lengkap lagi, termasuk juga di bagian resi. Supaya oleh pihak atau petugas ekspedisinya nanti bisa melihat supaya lebih berhati-hati kalau ini adalah makanan. Jadi kita perlu menuliskan juga.
Lalu dus yang berisi telur tetas ini siap kita bawa ke kantor ekspedisi untuk kita timbang dan bayar ongkirnya. 5 ya? Iya, 5. Setelah kita timbang, lalu kita bayar ongkirnya dan kita mendapatkan resi. Terima kasih sahabat yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih juga atas perhatiannya. Untuk yang berminat paket KRI bisa menghubungi nomor WhatsApp yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.